YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Jadi ya biasalah, kali ini kita konten santai ya, Eh, dan akan menjawab ya pertanyaan dari seorang mama ya. Jadi dia itu mau order ke kami. Jadi tolong dibuatin itu apa, patji brownies ya, kata dia pengen brownies yang hitam, dark, dan mengkilap gitu. Saya kaget ngelihat itu ya, ngelihat brownies itu begitu hitam ya, begitu hitam, terus sangat mengkilap ya. Jadi saya bilang aja saya nggak bisa bikin yang kayak gini gitu ya. Terus kata dia, wah gimana sih Pak, itu kan padahal coklat ini, kata dia, menurut si klaim mama itu coklat yang kualitas premium gitu, kualitas bagus. Saya juga, padahal saya tahu itu, tahu plus campur bingung gitu ya. Jadi untuk menjawabnya, jadi apakah benar Patji brownies itu begitu hitam dark situ ya, dan warnanya itu bisa benar-benar mengkilap ya. Jadi sebelum itu saya juga ingin memperlihatkan ya. Nah, jadi nih testimoni ini ya. Testimoni terakhir kami di akun ini ya, 1336 ya. Di akun Gustinina. Ya, 1336. Kelihatan? Ya. Oke. Udah. Ini scroll aja ke bawah ya kalau mau capek nih ya. Di sini ada banyak itu testimoni. Ini jumlahnya ribuan semua. Gitu ya. Oke, udah. Jadi sebelum membahas tentang itu ya, tentang kenapa Patji brownies itu bisa sampai ada yang hitam ya, bisa sampai ada yang hitam dan bisa sangat mengkilap ya. Nah, jadi kita bahas dulu dari ini ya, dari proses pembuatan coklat ya. Makanya saya bilang bahas dari proses pembuatan coklat, karena satu, saya memperlihatkan testimoni tadi ya, karena saya insya Allah paham di bidang coklat. Nah, terus kedua, pernah menjadi perakit coklat di sebuah perusahaan es krim ya. Jadi kita bahas dari proses awal ini coklat ya. Jadi nanti sekaligus bisa menjawab kebingungan. Jadi bingung ditambah bingung lagi situ ya. Jadi bisa ada kesimpulan. Jadi proses awal coklat ya, itu terjadi pengiringan itu biasanya sampai 3 kali dari biji coklat itu. Pertama itu dilakukan pengendapan, yaitu pengendapan itu berfungsi untuk melelehkan lemak ya, Nah, jadi itu lemak itu ya, cirinya itu lemak dari biji coklat itu ya, itu hampir mirip dengan margarin ya. Dia rada putih, sedikit ke kuning-kuningan ya. Nah, itulah yang pertama yang membuat shiny di coklat ya. Itu yang pertama ya, membuat shiny di coklat. Nah, tapi di sini dia udah langsung dikeluarkan ya, karena biasanya
minyak-minyak tersebut itu udah dipesan ke ini ya, perusahaan-perusahaan berbasis farmasi, yaitu perusahaan yang biasa untuk bikin apa ya, salep atau ya, atau buttercream ini ya, buttercream coklat ya, minyak coklat ya. Biasanya untuk ini pengobatan kulit seperti itu. Nah, terus kedua, setelah diendapkan ya, itu melalui proses pengeringan. Pengeringan itu biasanya para petani itu menjemur di terik matahari ya, di terik matahari itu bisa sampai 2 hari, 2 atau 3 hari, itu tergantung dari cuaca ya. Nah, jadi itu dijemur, itu fungsinya itu untuk lebih mengeringkan lagi coklat ya, biji coklatnya. Nah, dan yang terakhir itu setelah dijemur udah kering, nah dikeringkan lagi di mesin ya, di mesin penggilingan ya, itu dengan suhu yang panas juga ya. Nah, jadi di proses terakhir itu ya, coklat itu udah dalam kondisi kering, tidak ada lemak ya, tidak ada lemak. Jadi semakin kering itu kualitas coklat itu semakin bagus ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama ya, saya juga heran ya kalau ngelihat dari ini ya, tiga proses tadi ya, tahap akhir dari bubuk coklat itu ya, itu sudah kadar kekeringannya, kadar kering di coklat tersebut itu udah ini ya, udah benar-benar mencapai titik maksimal ya. Jadi tidak ada lagi lemak di situ, tidak ada lagi minyak ya. Nah, sedangkan klaim ibu-ibu bahwa 4G brownies itu mengkilapnya itu bersumber katanya dari coklat ya, saya rasa itu udah tidak mungkin ya, karena dari prosesnya itu, proses akhir itu di pengeringan sampai ke bubuk itu lemaknya itu udah hilang, lemak coklatnya ya. Nah, terus yang kedua kita akan membahas ini ya, coklat yang warnanya itu benar-benar hitam gitu ya. Saya juga kaget ngelihat kok coklat itu bisa sampai sehitam gitu warnanya ya. Nah, jadi kita bahas lagi dengan ini ya, balik lagi ke proses pembuatan coklat ya. Nah, jadi untuk perbandingan, satu, coklat itu mengandung kafein, cuman kandungan yang kafeinnya di dalam coklat itu tidak sebesar kandungan yang kafein di dalam biji kopi ya. Jadi makanya biji kopi itu jauh lebih pekat dari ini, dari biji coklat ya. Jadi warnanya lebih hitam ya, lebih hitam daripada biji coklat. Jadi semakin tinggi kafein, yaitu semakin tinggi kepadatan ini ya, kepadatan warna dari biji kopi tersebut ya. Nah, dari situ ya otomatis akan ada logika ya, kadar kafein di coklat itu lebih rendah daripada kopi. Kok bisa ya ini ya, kok bisa coklat itu warnanya bisa lebih hitam daripada kopi ya. Jujur aja saya bingung ya, kok bisa seperti itu ya, apa ada campuran lagi. Kalau diklaim itu murni ya, itu saya nggak percaya. Saya tidak percaya. Nah, terus kedua, pas waktu saya kerja di kantor ya, pabrik pembuatan es krim ya. Jadi pernah juga saya bertanya ke ini ya, ke salah satu petani coklat ya. Jadi diperlihatkan coklat bubuk yang benar-benar hitam pekat gitu ya. Jadi saya tanya, Pak, bisa bikin yang seperti ini? Situ. Mereka semua angkat tangan. Wah, kok bisa ya jadi hitam seperti ini?
Makanya saya juga bingung, yang petani yang biasa bikin aja kok malah balik bertanya kepada saya, kok bisa ya, kok bisa gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi cukup aneh kalau menurut saya ya. Coklat, warna di coklat itu bisa lebih hitam daripada warna di kopi ya. Seharusnya logika coklat itu kadar kafeinnya lebih rendah daripada kopi ya. Nah, seharusnya kopi lah yang jauh lebih pekat daripada coklat ya. Nah, itu jadi dari dua kesimpulan itu ya. Itu silakan diambil pakai logika sendiri ya. Jadi untuk menanggapi 4G brownies yang benar-benar hitam dan bisa mengkilap ya, saya kurang yakin dan kurang percaya kalau itu tidak melibatkan bahan campuran ya. Bahan campuran artinya itu tidak murni itu coklat gitu ya, ada campuran lagi. Jadi kalau untuk dibilang itu coklat premium ya, saya tidak percaya ya, karena coklat premium itu coklat yang berkualitas tinggi, yang intinya masih murni dan masih kandungan flavanol dan antioksidan itu tinggi ya. Nah, jadi kesimpulannya, saya tidak percaya ada coklat yang hitamnya itu bisa lebih hitam dari kandungan kopi. Nah, terus kedua, saya juga tidak percaya ada coklat hitam yang bisa mengeluarkan shiny ya, mengkilap ya. Padahal di tahap proses pengeringan coklat ya, lemak itu sudah total maksimal kering ya. Nah, jadi dalam bentuk bubuk itu udah benar-benar kering karena melalui 3 proses tahap pengeringan ya. Nah, jadi silakan beralibi sendiri. Saya udah presentasi berdasarkan logika ya, gitu ya. Nah, jadi silakan ambil kesimpulan sendiri, apakah benar ada coklat hitam, coklat warna hitam bisa mengkilap warnanya ya tanpa ada campuran bahan ya. Oke, demikian konten kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.